Sampurasun, Baraya Priangan, bertemu lagi dengan saya Irma Normalia di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Sebelum kita lanjutkan, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa di like, di komen, di subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Baraya semuanya tidak ketinggalan dengan tokoh-tokoh yang kita hadirkan. Kita akan segera kembali di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Inilah sosok Letnan Kolonel Penerbang Adi Putrabuana. Beliau merupakan Komandan Lanodwirya Dinata, Kota Tasikmalaya. Lahir di Karawang pada tanggal 27 April 1982, Adi kecil punya banyak kisah masa lalu yang tertinggal. Dibesarkan di keluarga militer, membuat dirinya seringkali pindah rumah sesuai dengan lokasi tugas sang ayah di TNI Angkatan Darat. Kondisi itu membuat Adi kerap merasa jenuh lantaran tak jarang harus berpisah dengan teman sebayanya. Begitupun dengan urusan pendidikan, Adi seringkali pindah sekolah, terutama di jenjang SD dan SMP. Menginjak SMA, Adi harus menerima kenyataan yang begitu pahit dalam hidupnya. Ia ditinggalkan oleh ayah tercinta yang selama ini menjadi sosok figur baginya. Adi menyebutkan sang ayah gugur saat bertugas dalam operasi pengecekan pasukan. Sejak saat itulah, beliau beserta keluarga mulai menetap di Kota Kembang dan melanjutkan pendidikan menengah atasnya di SMA N3 Kota Bandung. Di titik ini juga, Adi mulai memupuk jati dirinya dan memutuskan untuk menapaki jejak sang ayah, mengabdikan diri kepada negeri melalui militer. Sehingga ketika lulus SMA, beliau langsung masuk ke Akabri dan menekuni pendidikannya agar bisa menjadi seorang TNI. Kembali lagi di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Hari ini tokoh yang dihadirkan luar biasa, spesial, sampai saya yang nervous sendiri. Beliau adalah Danlanut Wirya Dinata Tasikmalaya, Bapak Adi Putrabuana SH MIPol. Selamat datang di Potret, Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih. Aduh, saya nervous sumpah. Kabarnya baik ya, Pak ya? Alhamdulillah baik. Kita semua penasaran pastinya, termasuk saya juga penasaran. Ini ya boleh ditebak pasti bukan orang Tasikmalaya. Saya memang bukan. Kalau saya aslinya dari Sumatera Barat. Wow, Padang. Sumatera Barat. Betul. Padang ya? Iya. Berarti kecil dan dibesarkan di Padang. Kebetulan kalau ditanya asli mana? Asli Padang. Tapi sedangkan saya belum pernah besar di Padang. Oh. Jadi yang kita maksud di sini adalah asalnya pertama orang tua. Orang tua saya dua-duanya dari Sumatera Barat, Padang. Saya sendiri lahir di Kerawang. Lahir di Kerawang, berarti kedua orang tua sudah berpindah ke Kerawang ketika Bapak dilahirkan begitu. Betul, pindah di Kerawang. Tapi saya besarnya di Jawa Timur. Nah loh, pusing nggak? Besar Jawa Timur, sama saya juga lama tinggal di Bandung. Oh, pokoknya seluruh daerah Indonesia sudah pernah kayaknya ya? Betul, saya kebetulan kan saya dilahirkan dari seorang yang berdinas di Angkatan Darat. Oke. Beliau sama seperti abdi negara juga, tapi beliau di Angkatan Darat. Oke. Jadi kami itu pindah-pindah, belum kayak 2 tahun, belum genap 2 tahun, udah pindah lagi. Belum genap setahun, udah pindah lagi. Ya beginilah nasibnya kalau jadi anak kolong ya. Jadi kemana orang tua berpindah, ya disitulah kita ikut. Oke, kita mulai dari sekolah dasar dulu. Jadi Boleh. Sekolah dasarnya di mana? Saya sekolah dasar berapa kali pindah ya? Mulai pertama, saya SD itu kelas 1 di Madiun. Madiun, kelas 1. Begitu saya kelas 2, saya pindah ke Pasuruan. Oke. Pasuruan, habis itu saya pindah ke sampai saya lulus di Pasuruan. Oke. Nah itu. Terus saya SMP? lulusnya, SMP-nya, nah SMP itu kan 3 tahun ya. Iya. Tapi saya 4 kali pindah. Oh wow, luar biasa. 4 kali pindah. Dari kelas 1 saya di Bandung. Kelas 1 SMP di Bandung. Di Bandung. Kelas 2
itu saya pernah di Sumatera Utara atau di Siantar. Nah, habis itu saya pindah ke ke Singosari, Jawa Timur. Kami di SMP 1 Singosari. Setelah itu saya lulusnya di Bali. Oh, wow. SMP 1 Denpasar. SMP 1 Denpasar. Betul. Sebagai anak sebutkanlah ya waktu itu diajak berpindah-pindah seperti itu, apakah ada kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman-teman? Alhamdulillah saya tidak pernah ada kesulitan. Cuman kadang-kadang saya merasa jenuh ya. Jenuh di mana begitu saya sudah mulai akrab dengan kawan saya, mulai kita dekat, ternyata yaitu kita pindah. Makanya kenangan-kenangan saya hanya saya mengambil, saya pernah tinggal di sini. Jadi tapi kawan saya banyak. Jadi saya pernah kayak sekarang ini kan sudah ada WhatsApp ya, grup SMP ini, grup SMP itu, grup ini. Jadi saya lebih banyak grupnya. Lebih banyak grupnya ya. Tapi kalau mereka sudah ngebahas masalah kelulusan, yang saya tahu ya cuma satu aja. Kalau saya lulusnya di SMP 1 Denpasar gitu aja. Kayak SMP-nya. Betul. Kalau SD saya ya lulusan SD Peguncan. Makanya yang di RH saya itu adalah kelulusan saya. Tapi aslinya ya itu pindah-pindah. Pindah-pindah ya. Kedua orang tua yang notabene ayah merupakan seorang militer. Betul. Gitu. Kehidupan keluarga seperti apa? Jadi kalau saya melihat sosok seorang bapak saya itu menjadi public figure saya. Jadi beliau itu role model ya. Orang yang bertanggung jawab, tapi tidak selalu terlihat. Orang tua saya itu bapak tidak pernah marah ke saya. Marahin aja jarang. Tapi kalau udah sekali marah, semut aja takut keluar. Itu. Tapi seorang yang sangat disiplin berarti. Wah, sangat disiplin. Tapi beliau itu melihat saya dari jauh. Gitu. Iya. Sama seperti kondisi sekarang, saya bukan nggak terlalu dekat dengan anak saya, tapi saya melihat dan saya mengawasi anak-anak saya. Itu saja. Kalau sosok ibu seperti apa di rumah? Kalau ibu itu kalau kesah pasti saya ngobrolnya sama ibu. Cuman kalau untuk masalah pacar, saya nggak jarang ngobrol sama ibu. Ngobrolnya? Tapi saya pernah dekat dengan siapa, saya akan cerita sama ibu. Kalau sama bapak jarang, karena beliau orang operasional dan berapa kali juga bertugas ke tim-tim, ke daerah operasi, sampai dengan beliau juga meninggal juga di sana. Di daerah operasi, ya itulah yang. Jadi saya hanya bisa melihat bapak saya hanya sebagai public figure saja. Jadi, bapak saya itu, panutan saya seperti ini, gitu aja. Apakah karena panutan bapak itu seorang seperti TNI, sebutkan abdi negara, yang kemudian membuat bapak bercita-cita untuk pengen seperti bapak gitu? Awalnya justru saya tidak ingin menjadi seorang TNI. Dan saya pun tidak pernah dijelaskan oleh orang tua saya, kamu harus masuk TNI. Dan ini kan ayah saya kan Akabri juga kebetulan. Beliau letting 73. Nah, beliau sendiri tidak pernah menceritakan. Padahal hampir kalau Taruna itu sering datang ke rumah dan tidak pernah menjelaskan, ini loh Taruna. Oh ya. Gitu. Jadi nggak pernah. Cuman saya lihat kok ada yang baju coklat datang itu aja, pakai chevron gitu, kok gagah sekali, itu saja. Bahkan sampai saya waktu saya mau masuk SMA Taruna saja, saya mencari jati diri saya sendiri. Berarti atas keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Nah, saya mencari dengan keinginan sendiri. Saya juga nakal juga karena ya dari kawan-kawan, itu. Kawan-kawan maksudnya nakal itu dalam artian kan namanya SMA itu pengen cari jati diri ya. Nah ya itu. Jadi kenakalannya kayak gimana tuh anak SMA pada saat itu? Pada saat itu kenakalannya ya paling pulang malam. Tapi kalau mabuk saya enggak. Ngobat juga tidak. Saya hanya narkoba pulang. Enggak pokoknya ya? Narkoba tidak. Jadi hanya pulang malam. Terus pernah jadi penyiar radio juga. Oh wow, sepertinya posisi saya terancam di sini. Enggak lah, enggak. Jadi penyiar radio? Pernah jadi penyiar radio. Masa SMA? Waktu SMA. Oh, wow. Jadi kalau misalkan ada kawan-kawan gitu ya,
kan dulu itu masih pakai sistem kaset ya. Iya, betul. Request gitu. Saya nyariin kasetnya, kita bagian muterinnya, terus kalau enggak kalau kawan kita kan kebetulan dulu ada yang namanya di Bali itu Penguin FM. Oke. Nah, jamnya siaran kita dari jam 10 sampai jam 12 malam sampai tutup Penguin tuh. Oh, oke. Maksudnya tutup Siarannya. yang siarannya. Tapi abis itu kan hanya lagu sampai pagi. Nah, cuman gitu. Kehidupan di Bali masa SMA seperti yang kita tahu, kota wisata dan lain-lain gitu. Dengan ya sebutkan kenakalannya tidak sampai kemana-mana gitu. Alhamdulillah itu tidak. karena memang takut oleh orang tua atau memang keinginan sendiri seperti yang disebutkan? Karena ya pertama mungkin basic ya. Jadi orang tua, ibu, bapak juga mengajarkan jangan lupa yang namanya sholat. Terus tidak lupa juga masalah agama itu aja yang dididik, yang saya terapkan. Jadi yang pengaruh-pengaruh yang lain kayak ngobat atau narkoba, saya bahkan ngerokok pun tidak. Oh wow, luar biasa. Pada saat itu. Jadi kalau teman-teman pada saat itu ngerokok, ya saya tidak merokok ya. Tidak merokok. Jadi ya kenakalan menurut saya itu ya pulang malam, bahkan sampai pulang pagi, hanya itu saja. Tapi nggak pernah dimarahin tuh sama orang tua? Iya, dimarahinnya malah nggak pernah sih. Orang tua bapak saya nggak pernah marah. Cuman ketawa saja. Bahkan saya pernah pacaran sama istri saya, didatengin sama bapak saya, kamu ngapain pagi-pagi sampai pagi kamu di situ? Oh gitu. Ya kebetulan istri saya itu tetangga. Oh gitu. Nah itu cewek-cewek pasti banyak sekali nih mantannya. Aduh, kalau mantan sih sejauh ini yang pacar saya ya cuman istri saya ini. Itu tetanggaan di mana, Pak? Di Bali. Tetanggaan di Bali. Di Bali. Oh, wow. Jadi teman SMP, terus kami juga jadiannya juga di Bali. Itu pacar saya yang pertama dan yang terakhir. Dulu pernah dekat sama perempuan waktu SMP, tapi bukan pacar, ya cuman dekat gitu saja. Cinta monyet lah istilahnya ya. Menyatakan pun tak gitu. Cuman karena suka gitu aja. Iya. Hanya ya kan kalau dulu itu kan pulang bareng saja sudah berbunga-bunga ya. Iya gitu. betul. Beda sama anak sekarang ya. Nggak, udah ada WhatsApp, udah ada ini. Kalau kita nggak ada kan dulu masih surat. Kita pulang bareng. Iya. Buat penyemangat sekolahan ya gitu. Kalau kawan-kawan seperti itu ada, tapi kenalan perempuan ada. Tapi yang benar-benar saya menyatakan bahwa aku suka pada kamu itu ya istri saya ini. Oh, wow, love story banget nih. Iya, mungkin karena saya kurang kreatif mungkin ya. Kurang kreatif untuk mencari perempuan. Cewek-ceweknya yang kurang kreatif harusnya ya. Sayanya mungkin terlalu takut sih. Jadi udah deket sama perempuan mungkin ya. Tentunya perempuan yang ngejar, sayanya yang mundur. Oke, lulus SMA di Bali, kemudian melanjutkan sekolah ke? Saya lulus SMP di Bali. SMP di Bali. Habis itu saya masuk SMA saya sempat masuk SMA dulu di Bali sebentar karena habis itu orang tua saya meninggal, terus saya boyongan sekeluarga pindah ke Bandung. Jadi SMP itu lulus SMP, Bapak waktu itu masih SMA kelas 1 berarti? Betul. Jadi Bapak meninggal? Bapak saya meninggal. Kejadian apa ya? Dulu misi pengecekan pasukan orang tua saya, terus meninggal dalam tugas. Meninggal dalam tugas. Jadi di tim-tim itu sebelum jajak pendapat, beliau mendampingi Panglima waktu itu mengecek spot-spot di sana bahwa ini daerah operasi yang dimana yang harus dicek daerah-daerah itu. Nah, kejadian di situ meninggal. Kebetulan ibu pun mendampingi bapak di sana. Jadi kalau dari beliau sih sudah mengikhlaskan karena beliau sudah mendampingi ya ibu. Kemana bapak bertugas, ibu saya ini selalu mendampingi. Makanya saya melihat hubungan beliau ini menjadi role model kami. Saya, gitu, role model saya. Jadi saya kalau bisa saya mencari istri itu yang role modelnya seperti ibu saya. Yang dimana tangguh kan gitu. Bahkan kita pun juga pernah menyampaikan, ibu kalau mau nikah lagi silakan aja, tapi alhamdulillah sampai detik ini beliau tidak pernah mencari pasangan yang baru, pengganti bapak. Itu yang membuat kita ini harus
harus saya jaga, itu aja. Oke. Di usia yang masih sangat muda, ditinggalkan oleh ayahanda Iya, betul. tercinta. Beratkah saat itu? Oh, sangat berat sekali. Wah, kalau saya itu cerita itu bisa nangis saya nanti. Malu saya. Yang jelas terpukul lah pada saat itu. Terpukul, terus mencari jati diri. Bahkan saya harus mencari-cari. Tapi untungnya saya didekatkan sama orang-orang yang kuat ya. Oke. Yang membuat ya alhamdulillah saya bisa seperti ini. Saya bisa tangguh. Saya bisa bisa punya prinsip. Ya, alhamdulillah kan bapak mertua pun bisa menjadi role model saya pada saat itu. Terus orang-orang yang kayak Pak SBY pada saat itu juga kebetulan Pak SBY itu leadingnya bapak saya. Oh iya. Pak Ria Mizat Tiakudu, Pak Prabowo. Ya beliau-beliau itu yang membantu secara tidak langsung. Jadi pada saat kejadian itu kami ini yang menjadi korban, anak-anak itu diangkat menjadi anak asuhnya Pak mantan presiden kita, Pak B.J. Habibie. Semua kita diasuh sampai dengan lulus. Diperhatikan sekolahnya. Luar biasa. Gitu. Di Bali SMA nggak jadi karena Bapak meninggal, kemudian Bapak berpindah lagi melanjutkan sekolah di SMA 3 Bandung. SMA 3 Bandung. Nah, disitulah saya belajar bagaimana caranya untuk menjadi orang yang sukses. Sukses itu maksudnya minimal saya tidak menjadikan beban bagi ibu saya, orang tua saya. Jadi selama SMA ya saya belajar dengan baik. Ya alhamdulillah beberapa bimbel yang diberikan beasiswa ya saya ambil semua. Termasuk beberapa tawaran sekolah ke luar juga saya ambil, sama UMPTN juga saya ambil, termasuk ya Akabri itu. Tapi ya yang saya ambil kan karena takutnya kuliah nanti mengeluarkan biaya, akhirnya saya memutuskan mengambil Akabri pada saat itu. Masuk ke Akabri pada saat itu. Seperti apa sih pendidikan di sana, Pak? Iya, yang jelas dibilang enak, dibilang enggak. Dibandingkan orang yang ya kan kita kan mau mau meringankan beban orang tua pada saat itu. Ya sudah saya nikmatin saja. Yang jelas saya di situ tidak hidup sendiri lah. Kalau disiksa bareng. Buktinya kedisiplinan yang sangat biasa kan ya. Yang jelas saya tidak merasa tersiksa sendiri gitu. Tersiksa itu buktinya senior-senior saya nggak ada yang mati kan. Kita justru kalau prinsip saya hanya mengikuti perintah atasan, mengikuti perintah pelatih, pasti akan selamat. Yang saya pegang sampai detik ini seperti itu. Saya bisa jadi seperti ini ya pertama ya karena senior-senior saya juga. Iya dong, pasti karena kedisiplinan yang nurut apa kata senior, apa kata instruktur gitu kan. Betul. Terbang saya solo. Itu pengalaman saya yang paling tidak pernah saya lupakan. Jadi saya waktu itu saya mau cek solo. Kita ada 9 orang. Waktu saya sekbang, saya diberi cek terbang solo pertama. Saya itu orang terakhir. Yang lainnya cek lulus. Nah, kebetulan almarhum ini beliau udah almarhum. Baru aja kemarin meninggal, namanya almarhum Kolonel Purnawirawan Bambang Wijonarko. Beliau yang ngecek saya pertama untuk diluluskan di pesawat AS202 Bravo pada saat itu. Beliau itu orangnya tidak pernah marah. Dan beliau juga sangat berani untuk menyolokan pada saat itu. Kita berapa kali pattern sampai beliau tuh mungkin kesel kan. Ini kok nanggung gitu. Mungkin beliau ngerasa aneh itu bisa tapi kok nanggung gitu. Landingnya kok nanggung. Akhirnya diajarin sekali terus sampai kamu lihat ini. Sampai ditunjuk itu instrumen itu pecah. Instrumen itu pecah. Kaget beliau. Habis itu beliau ya udahlah terserah kamu lah. Nah disitulah dikatakan terserah kamu. Waduh saya ngapain nih? Begitu saya terbang landing,
Cuman beliau terakhir beliau bilang, kamu berani Solo? Siap berani. Yakin kamu berani? Ya udahlah terserah kamu lah, pokoknya mati kamu sendiri lah. Cuman gitu aja. Akhirnya beliau cuman berpesan, jaga nos kamu di situ. Ya udah, saya veteran dan saya akhirnya Solo. Pengalaman itu yang menjadi menjadi tolak ukur saya. Entah saya ini orang yang bodoh atau beliau itu yang terlalu berani. Pada saat saya juga menyolokkan siswa, saya kan lama juga di Jogja, saya selama 8 tahun dan saya juga sama pernah menyolokkan siswa ya seperti itu. Saya cuma bilang, yang penting kamu dengarkan instruksi saya pada saat kamu nanti Solo, kamu akan saya solokan. Mungkin itu yang beliau rasakan, yang beliau pernah menyolokkan saya itu ya seperti yang saya solokan itu. Gitu. Itu yang mungkin itu pengalaman saya terbang pertama itu yang sangat dimana benar nggak ya dan bisa nggak ya gitu. Ada yang unik, ayahanda seorang angkatan udara, tapi kemudian ayah saya darat, angkatan darat, kemudian darat. Bapak memilih angkatan udara. Betul. Kenapa memilih angkatan udara? Saya cuman awalnya tuh saya tidak pernah memilih angkatan udara. Saya justru memilihnya angkatan laut. Jadi pilihan pertama itu waktu saya ya kan dikasih pilihan kan. Betul ya kan. Ini, kita kan memilih pada saat kita daftar darat, laut, udara. Saya milihnya angkatan laut. Sampai saya mau masuk itu saya milih angkatan laut. Tapi begitu Pantohir waktu terakhir itu begitu saya di Magelang, tiba-tiba terbersih di otak saya tuh, kayaknya udara itu gagah ya, apalagi saya bisa menerbangkan pesawat. Coba aja lah gitu. Kemudian dirubah pada saat itu. Dan ya nggak tahu, alhamdulillah lulus di angkatan udara. Dan di angkatan udara pun saya yang satu angkatan kami 131 orang. Penerbang kami yang sedikit hanya 24 orang. Ya salah satunya saya di situ. Wow, luar biasa. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetap di Potret mengurai cerita Membingkai Asa. Pasca dinyatakan lulus dari pendidikan, Adi kala itu langsung ditugaskan di Kalijati, Subang, Jawa Barat untuk menjadi seorang penerbang helikopter. Karirnya di bidang militer ini banyak membawa pengalaman baru yang berharga di hidupnya. Sederet pengalaman operasi yang pernah ia lakoni, diantaranya operasi kebencanaan, sampai berbagai operasi pengamanan militer, baik di dalam maupun luar negeri. Sembari mengemban tugas, Adi pun tak pernah berhenti menimba ilmunya dalam bidang militer. Tercatat, Adi pernah beberapa kali melanjutkan sekolah militer seperti di Akademi Angkatan Udara, Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara atau SEKAU Angkatan 93, sampai Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara atau SESKO-AU Angkatan 54 yang lulus pada tahun 2017 lalu. Selain menimba ilmu di bidang militer, Adi juga kerap mengisi waktu di tengah kesibukannya dengan berkuliah formal untuk mengejar gelar S1 dan S2. Semua pengalaman karir dan pendidikannya ini telah berhasil membawa sosoknya menuju gerbang kesuksesan di mana Adi saat ini berhasil menjadi seorang komandan di Lapangan Udara Wirya Dinata, Kota Tasikmalaya. Masih di Potret mengurai cerita Membingkai Asa. Oke, masih bersama dengan Letnan Kolonel Penerbang Adi Putra Buana, Sarjana Hukum, Magister Ilmu Politik, ya Pak. Kemudian tadi sudah kita bincangkan mengenai penerbangan pertama dan sekolah TNI Angkatan Udara, sekolah TNI betul ya, dan memilih jurusan Angkatan Udara. Setelah lulus dari sana kemudian langsung bertugas kah? Saya selesai Sekbang, saya langsung bertugas di di Kalijati. Saya jadi penerbang helikopter. Ya salah satu pilihan saya, tapi sebenarnya nggak tahu sesuai dengan profil, karena dulu kan kita kan punya Danflat itu yang mengarahkan. Beliau hanya bilang kamu cocok jadi penerbang tempur. Dan awalnya saya mengikuti, cuman kan karena ego saya pada saat itu, kan memang orang tua saya meninggal pada saat itu,
pakai helikopter. Oh. Iya. Bapak saya meninggal karena helikopter itu. Jadi saya kok jadi kenapa sih helikopter ini gitu. Jadi penasaran lah. Iya. Ya udah saya memilih. Bahkan ibu saya juga pada saat saya kasih tahu, Bu, saya mau masuk penerbang tempur. Ya sudah. Jadi nggak ada masalah. Okay. Pada saat saya mau jadi helikopter, saya nggak ngomong. Tiba-tiba, loh, kok kamu Bawa helikopter? Kalau tahu gitu nggak boleh. Oh, itu ibu saya marah-marah itu. Mungkin ada traumatis. Ada pasti. Iya. Ya itu yang menjadi traumatis ibu saya. Wah, kalau tahu gitu ibu nggak ngizinin kamu. Tapi memang seru ya. Setiap pesawat punya keunikan dan karakteristik masing-masing. Mulai dari helikopter, angkut, sama sama pesawat tempur. Itu punya keunikan masing-masing. Mereka juga punya kelebihan masing-masing. Nah, disitulah yang pada saat saya diberikan kesempatan untuk di sekolah penerbang, itu yang saya sampaikan kepada siswa-siswa saya, bahwa kalian mau milih mana saja silakan. Karena di tiap-tiap pesawat helikopter, angkut, dan tempur ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan mereka akan berkolaborasi. Jadi tidak ada penerbang yang gagah atau yang super hebat. Penerbang yang super hebat adalah ya di mana penerbang itu sampai dengan dikatakan lulus dari Angkatan Udara, yaitu umur 58 tahun pensiun. Nah, seorang penerbang itulah penerbang yang lulus. Tapi selama kamu belum lulus melewati itu, ya kamu belum dikatakan jadi penerbang hebat. Jadi kan kadang-kadang orang berpikiran bahwa penerbang hebat itu adalah penerbang yang jago terbangnya sampai wah manuvernya kayak akrobatik apa. Padahal salah. Ya saya dapat dari senior-senior saya, ya penerbang yang hebat itu adalah penerbang yang dimana bisa sampai di usia pensiun. Bisa di usia pensiun karena kan kita punya keluarga ya, punya anak, nanti akan punya cucu, punya istri. Ya justru kita itu gimana caranya terbang dan kita pulang dengan selamat. Luar biasa. Kita bisa kalau prinsip itu bilang atau safety coach itu. Jadi kembali ke rumah dengan aman dan selamat. Gitu. Kembali untuk keluarga yang tercinta. Betul. Kemudian setelah dari sana Bapak bertugas keluar lagi. Ada banyak sekali nih sebenarnya tugasnya. Sebenarnya kalau AAU Pamalanud Adi Sucipto sudah ya kemudian menjadi PA PNB golongan 9. Iya. Skad Udara 7. Betul. Iya. Nah itu Skadron Udara 7 itu di Kalijati Subang. Itu jabatan saya pindah-pindah itu padahal ya cuma di Kalijati saja. Karena kan kita kan kalau TNI AU ini kan profesi ya. Iya. Skill yang dilihat kayak orang tekniknya, orang penerbangnya. Iya. Ya dia kalau udah penerbang helikopter ya sudah di situ saja. Sampai puncak karirnya di helikopter. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah lengkap, mulai dari co-pilot, captain pilot, jadi instruktur di helikopter, jadi tes pilot juga sudah. Di 2 rating pesawat helikopter saya sudah dua-duanya. Saya juga di Bell 47G Soloy sama di SE-120B Kolibri. Nah di Jogja pun alhamdulillah kualifikasi saya juga udah lengkap. Jupiter number saya sudah dapat. Terus saya juga sudah jadi tes pilot juga, sudah jadi instruktur penerbang juga. Jadi ya puncak karir penerbang saya, kalau kata instruktur saya bilang, kalau orang yang belum kembali ke Jogja dan belum mengabdikan diri di Jogja atau menciptakan penerbang baru, mereka belum lengkap. Tapi alhamdulillah saya sudah lengkap. Saya di Jogja itu mulai dari 2014. Udah sekbang saya itu yang saya ajarkan sudah jadi instruktur penerbang semua rata-rata. Wow, jadi sudah punya anak nih ya? Sudah punya anak anak. Bahkan anak saya sudah menghasilkan anak lagi. Jadi cucu ya, udah punya cucu. Udah punya cucu. Oke. Pernah ada pengalaman mendebarkan selama terbang yang paling mengerikan deh? Paling mengerikan saya pada saat mengajar buat aerobatik. Lagi mengajar berarti? Lagi ngajar, posisi lagi terbang, ngajar di atas itu, mati engine pernah. Wow. Dan abis itu pernah
suara engine-nya mendengung itu juga pernah. Oke. Yang membuat siswa saya panik. Terus ya gimana caranya saya menenangkan psikologi si siswa ini. Padahal kalau tahu instruktur juga panik sebenarnya. Di atas loh. Iya di atas. Loh, gitu. Cuman saya bilang, "Dah, kamu tenang, kamu lihat instrumenmu aman, ya sudah. Sabar ya. Ikuti instruksi saya." Karena saya pernah punya pengalaman leading saya, almarhum Marlon itu, dia pernah waktu itu terbang sebagai siswa, ya sampai mati engine, sampai landing itu. Begitu landing itu sampai ya sembah sujud lah bahwa dia Selamat. Landing selamat. Landing selamat. Dan itu pun banyak yang seperti itu. Tapi memang ada prosedurnya ketika kita terbang di atas mati engine itu belum tentu kita selesai kan Pak? Belum. Jadi seluruh pesawat itu kita dibekali oleh emergency semuanya. Jadi karena yang selalu saya terbangkan ini adalah single pilot, single engine. Jadi saya ini ditekankan untuk gimana caranya menyelamatkan diri dulu, untuk landing di mana, landingnya itu yang selalu saya ajarkan kepada siswa saya. Gimana kita mengamankan pesawat, khususnya awalnya kita menyelamatkan diri kita dulu. Begitu kita menyelamatkan diri kita, insya Allah pesawat kita aman. Jadi akhirnya start engine, oh bisa hidup. Begitu buat aerobatik, buat spin, nggak keluar. Itu juga diajarkan. Gimana caranya mengeluarkan spin? Ya semua itu sebenarnya sudah diajarkan oleh ya makanya ada ya if itu yang selalu saya pegang. Begitu saya juga di darat juga gimana caranya kalau misalnya terjadi ini saya harus seperti ini, harus ini sampai ya harus seperti itu. Harus banyak plan, betul. Harus mempersiapkan plan. Betul. Dan ketenangan yang pasti ya kalau sudah seperti itu kan ketenangan dan kejernihan pikiran yang harus tetap diutamakan. Makanya ada susah banget mau masuk ke TNI teman-teman. Kalau kita yang panikan gitu udah nggak bisa, udah lewat. Kemudian tapi Bapak masih terus melanjutkan sekolah ya? Iya. Ada Sekau, kemudian Sesko AU. Itu tahun 2013 dan 2017. Betul. Kemudian juga berkuliah di tahun 2015 dan 2018. Itu di sela-sela kesibukan gitu. Nah, yang lebih unik itu waktu saya di Kalijati, kan orang itu kan harusnya S1 itu paling 4 tahun ya, paling lama lah 4 tahun atau 3 tahun setengah. Saya itu 2006 baru lulus 2011. Berapa tahun teman-teman? Berarti sekitar 5 tahunan ya. 2006, 2011. 5 tahunan ya? 5 tahun. Iya benar ya. Maksimal sih itu 5 tahun. Ini udah mau di DO kayaknya. Udah hampir ya. Mengambil sarjana hukum ya. Iya. Jadi gini. Pada saat itu saya kita kalau ngambil kuliah pada saat itu mengikuti atasan saya pada saat itu. Dibilang terpaksa ada. Tapi alhamdulillah membuahkan hasil yang baik menurut saya. Soalnya yang sebelumnya itu senior saya mengambil gelar SAP dan semuanya lulus dengan cepat. Nah pada saat ini saya itu tidak cepat, yaitu sampai 5 tahun itu. Karena padahal SKS kita itu sudah diperhitungkan. Bahkan dosennya tuh udah bilang, paling kamu 2 tahun selesai. Terus apa tuh yang bikin jadi 5 tahun? Yang bikin lama, jadi saya kuliah tuh 2006. Mata kuliah saya itu udah selesai tahun 2008 udah selesai. Pelajaran yang di kelas. Betul. Sisanya itu skripsinya itu yang molor ya. Jadi kan dulu kan tidak ada daring, baru cuman email doang. Dan setiap saya bimbingan nggak pernah nggak boleh melalui telepon, tidak bisa harus datang. Betul. Karena kan ada SKS yang kita harus tatap muka, sedangkan saya harus standby apa semua. Nah itu kesibukan itu yang bahkan saya sampai putus asa. Jadi dari kami ini ada 8 orang yang lulus pada satu SH itu kami cuma berdua. Oh wow. Berdua yang dari TNI. Saya cuma ngajak waktu itu. Sekarang beliau berdinas sebagai Kadispes
Kadispes Lanut Surya Dharma, Kolonel Penerbang Yanuar. Saya cuma bilang, "Bang, abang mau ikutan nggak lulus kuliah?" "Boleh. Tapi gini bang," dikasih tahu sama saya. Padahal beliau itu berdinasnya kalau nggak salah di Jogja. Ya saya kasih tahu. Akhirnya mau beliau mengikuti. Akhirnya kita berdua lulus. Kita ujian. Ya itu setelah pas 2011, 2000 ini baru saya lulus. Nah itu. Jadi lama juga kuliah itu. Nah yang lebih unik lagi, S2 saya. Oke, S2-nya lulus tahun 2018. 2018 itu di Yudisium, yang di Toganya. Padahal saya lulusnya cuma 2017. Jadi saya sesko selesai, kuliah S2 saya selesai. Wow. Karena kita pada saat itu beasiswa dapat dari kedinasan di Unpad pada saat itu, kesempatan kita pertama kuliah, ya, diberikan beasiswa, ya saya mengikuti apa yang tadi disampaikan. Pokoknya saya ngikutin apalah kata dosen, apa kata senior. Saya juga kuliah pagi, siang, malam. Pada saat sesko itu. Kalau ya saya niatkan kan belajar, yang penting kita ikuti aja lah. Ya alhamdulillah selesai juga, selesai. Sesko selesai, kuliah saya selesai. S2-nya selesai. Wah, keren. Jadi 2017 akhir itu selesai. Di Toga itu ya bulan Maret ya, makanya saya tulis itu 2018 biar nggak terlalu kelihatan banget. Nggak enak juga ya. Padahal kan biasanya S2 kan 2 tahun ya. Iya 2 tahun ya. Harusnya 2 tahun, tapi ada juga kok yang 3 tahun 4 tahun. Nah, karena pada saat itu kami memang mengambil yang maksimal. Iya. Selesai ini 25 berapa ya, hampir 25 SKS. Ya 25 ya. Ya itulah. Iya. Setiap ini 25. Wah, tesisnya itu yang luar biasa ya. Ya aduh. Ya, alhamdulillah. Ada siang dan malam. Betul. Ada beberapa tugas ke luar negeri juga. Bisa diceritakan Pak, tugas-tugas ke luar negerinya? Tugas ke luar negeri saya rata-rata. Yang pertama ke Singapura. Saya dikasih kesempatan oleh pabrik untuk belajar simulator di sana. Saya sama kawan saya berdua pengalaman kita berdua ke luar negeri. Pertama kali ke luar negeri nggak sih? Ya itu ke Singapura itu awalnya. Itu berarti pertama kali ke luar negeri selama Bapak berdinas. Iya, pada saat itu saya masih muda-mudanya waktu itu. Asik. Pangkat letnan 1, kita berdua. Gimana? Jadi tapi saya berani kita pisah pada saat itu, kita pisah. Saya pengen tahu jalan-jalan, gimana caranya berhadapan langsung dengan orang asing. Ya inilah memberanikan diri untuk conversation atau apapun itu. Gimana caranya kita hidup selama seminggu itu. Ya terus kami juga tiap tahun dikasih kesempatan ke luar negeri, ke Singapura untuk maintain skill. Termasuk yang ada itu kan ke Korea. Ke Turki, ya itu juga kesempatan itu. Yang menarik ya ke Australia pada saat itu. Australia, iya betul. Australia saya dikasih penghargaan setelah sesko. Jadi karena yang ke Australia ini kata orang sih yang terpilih, jadi yang ranking berapa. The best lah ya, the bestnya sesko dikirim ke Australia. Jadi dari angkatan darat, laut, udara, the bestnya dibawa ke sana. Di sana ngapain aja Pak? Kita banyak yang mereka kenalkan. Mulai dari kita diterima oleh Perdana Menterinya, terus dari Menteri Pertahanannya, terus kita diberikan kunjungan ke militernya mereka, terus ke seskonya mereka juga. Bahkan yang paling menarik itu diajak rekreasi ya, mulai dari jalan di itu istilahnya kayak jembatannya mereka terkenal di sana itu, kita juga diajak. Ya pengalaman menarik saya saya bisa masuk ke base-nya mereka, dan saya juga belajar mencoba, diberikan kesempatan mencoba pesawat barunya mereka. Luar biasa. Gitu. Ya
pengalaman yang menarik lah. Pastinya kita Iya. semua belum tentu bisa merasakan menerbangkan pesawat itu rasanya seperti apa. Mungkin ada beberapa barai priangan yang menjadi pilot bisa merasakan menerbangkan, tapi tentunya berbagi di sini bisa menjadi inspirasi. Iya. Barangkali ada barai priangan semuanya yang kayaknya pengen deh jadi tentara angkatan udara gitu ya. Betul. Bisa mengikuti jejaknya Bapak nih yang sangat luar biasa. Iya. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Sejak dulu, pendidikan baginya merupakan salah satu hal yang utama. Buktinya, Adi tak pernah main-main dalam urusan pendidikan. Selama mengukir karir di bidang militer pun, Adi kerap diberi kepercayaan untuk menjadi seorang instruktur bagi calon prajurit TNI AU. Hingga kini, ia mengaku telah meluluskan banyak penerbang handal yang mengabdikan untuk negeri melalui baktinya di TNI AU. Pada saat menjabat sebagai Danlanut Wiryadinata pun, Adi masih mengkampanyekan pentingnya pendidikan. Buktinya, ia terus berjuang untuk memajukan salah satu yayasan pendidikan yang berada di bawah naungan Lanut Wiryadinata. Kita semuanya masih di Potret, mengurai cerita, membingkai asa dengan Letnan Kolonel Penerbang Adi Putra Buana, Sarjana Hukum MI Pol. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian bisa ke Tasikmalaya itu gimana ceritanya, Pak? Ya, mungkin pada saat itu saya diberikan kepercayaan sama ya atasan, suruh memimpin di Lanut Wiryadinata. Ya, saya hanya melaksanakan dan menyesuaikan dengan aturan yang ada. Dan ini juga pengalaman saya di kewilayahan. Memang sebelum-sebelumnya saya banyak di dunia pendidikan, belum pernah, jarang Kak saya itu di dunia operasional, kecuali di Surya Dharma. Di Surya Dharma saya jadi penerbang helikopter itu ya di operasional, mulai stand besar, terus misi-misi operasional itu saya pernah, mulai misi bakti sosial juga pernah. Bencana alam saya juga pernah, terus Gunung Merapi yang meletus pertama juga, bukan meletus, yang erupsi pada tahun 2007 kalau nggak salah, saya juga ya pengalaman menarik lah di helikopter ini. Nah, setelah operasional ya saya di dunia pendidikan, di mengajar seperti itu. Dan kayaknya fashion saya di dunia pendidikan. Makanya saya ngajar jadi dosen di darat juga di Skadik 104. Saya juga ngajar juga di PSDP pada saat itu. Saya juga dikasih kepercayaan jadi komandan Skadik, komandan Satdik di PSDP. Habis itu jadi dan Skadik 104. Nah, habis itu baru saya di operasional kembali di Lanut Wiryadinata. Jadi Lanut Wiryadinata ini bisa dibilang lanut penyangga. Jadi kalau misalkan ada ya kan negara kita ini kan negara yang penuh dengan bencana alam ya, bukan karena dilewati oleh dua lempeng itu, yang tektonik, yang vulkanik lah. Kan sering gempa bumi, gunung-gunung erupsi kayak terus. Nah, ini salah satunya Lanut Wiryadinata ini sebagai lanut penyangga. Penyangga dalam artian kalau misalnya ada ini mungkin butuh pesawat, ada kan yang bisa landing di sini tuh ada CN-295 helikopter. Nah, kita bisa membantu. Fasilitas yang lain di Lanut Wiryadinata juga kan ada driving golf. Ya, itu komersil ya Pak ya. Sebenarnya itu adalah fasilitas olahraga kita, tetapi bisa berbagi dengan masyarakat. Jadi sama kayak GOR. GOR itu sebenarnya fasilitas olahraga kita, tapi bisa digunakan oleh orang sipil, hanya itu saja sih. Makanya di kita itu ada istilah, kan kita punya sarana olahraga yang ada di Lanut Wiryadinata, sebenarnya terbuka secara umum bagi kawan-kawan. Ya kita juga sempat digandeng sama KONI. KONI untuk membina atlet-atlet. Kita punya lapangan tembak. Ya kalau kawan-kawan mau latihan nembak di situ, mau digunakan sebenarnya bisa juga. Tapi dengan mungkin nanti
koordinasinya lebih lebih ini lagi ya. Nanti kalau misalkan ada syarat-syarat. Ada gitu syarat. ya. Jadi sebenarnya fasilitas yang ada di Lanut ini selama bisa dibuka oleh umum atau bisa digunakan oleh umum, kita pun tidak akan tertutup karena kita bisa bisa sharing lah dengan masyarakat, betul. atau kita bisa sharing dengan pemerintah di daerah, karena kan keberadaan kita di sana itu untuk itu tadi membantu. Pertama perekonomian, terus yang kedua kan apa yang kemarin dicita-citakan oleh Pak Presiden sendiri, mengurangi stunting. Kita pun melakukan program tersebut. Jadi apa kebijakan pemerintahan daerah akan kita bantu semaksimal kita. Lalu apa kabarnya dengan lapangan udara? Lapangan udara ini sebenarnya kita sudah siap. Hanya maskapainya yang belum ready, dikarenakan yaitu semenjak pandemi itu, jadi banyak maskapai itu mengurangi jumlah pesawat mereka. Makanya operasional. Jadi kalau misalkan mereka mau menghidupkan di sini, mereka harus mengambil yang di sana. Karena di sana sudah established, kan mereka nggak mungkin memindahkan ke sini. Jadi sebenarnya yang perintis-perintis itu memang sudah ada instruksi dari kementerian, dari Menteri Perhubungan atau dari Menteri Pariwisata sendiri. Pada saat beliau datang ke sini, Pak Sandiaga Uno menyampaikan nanti akan saya ini kan, tetapi ya salah satunya ya karena kan ini kan penerbangan kita baru mau bangkit ya, baru mau bangkit, jadi mereka butuh effort yang begitu besar karena pandemi itu sangat terasa bagi mereka. Ya, di mana mereka harus mengurangi personil mereka, penerbangan mereka, terus penuh dengan aturan kalau mau masuk ada kebijakan harus swab antigen atau kalau kemarin itu sempat PCR, jumlahnya itu kan tidak make sense dengan harga tiket operasional mereka. Jadi mereka ini benar-benar sekarang ini lagi merintis kembali. Tapi sejauh ini penerbangan di Wiryadinata siap untuk mengoperasionalkan kembali. Tetapi jadi kalau ada nanti investor, maksudnya bukan investor ya pihak ketiga yang mau bekerja sama, silakan saja. Itu terbuka sekali. Terbuka sekali karena dari Pak Wali Kota sendiri, dari waktu itu Pak Yusuf sudah ini gimana nih penerbangan, udah kita juga udah mencoba dengan Susi Air tetapi kan ya itu kembali lagi karena jumlahnya sedikit yang harus di cover oleh jumlahnya pesawatnya itu sedikit, terus penumpangnya sedikit, jadi harga tiket tuh mahal. Betul. Otomatis harus ada subsidi dari daerah atau dari pihak ketiga atau pihak keempat lah untuk meringankan beban itu. Tapi kan tidak selamanya bisa seperti itu juga. Nah, yang dulu pernah beroperasional kayak ATR 72 itu, Citylink dan Wings Air sudah pernah kita coba juga. Tapi permasalahannya yaitu tadi untuk operasionalnya sendiri yang berat ya Teh ya. Berat. Jadi mereka harus merintis lagi itu. Harus dibantu oleh pihak ketiga, tapi ternyata pesawatnya sendiri yang belum siap. Semoga segera ya. Karena sepertinya Tasikmalaya sudah sangat memerlukan transportasi udara untuk kegiatan aktivitas pebisnis dan juga kegiatan-kegiatan lain yang ada di Tasikmalaya. Bapak, terima kasih. Kita ini sebenarnya masih betah kok di sini, tapi kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Kita minta closing statement, pesan kesannya Bapak untuk Baraya Priangan semua, silahkan. Closing statementnya, kalau saya punya prinsip, kalau apabila kita mau merubah sesuatu, rubahlah dari diri kita sendiri. Itu yang selalu saya pegang, yang selalu menjadi pedoman bagi saya. Sebelum kita mau merubah seseorang atau lingkungan kita yang begitu besar, jangan banyak menuding ke arah siapa kamu atau kamu harus berbuat apa, tetapi apa yang harus yang bisa kita perbuat untuk lingkungan kita. Jadi jangan terlalu banyak menuntut, tuntutlah pada dirimu sendiri apa yang sudah pernah kamu perbuat, khususnya buat kita tinggal di lingkungan kita. Contoh di keluarga kita, yang paling terkecil naik meningkat di RT kita, lebih meningkat lagi ke wilayah kita kayak di Kota Tasikmalaya sendiri, baru ke negara kita.
Jadi janganlah terlalu banyak menuntut. Kalau mau menuntut, tuntutlah dirimu sendiri. Wow, luar biasa para priangan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi, berbincang lagi dengan topik-topik yang lain. Semoga betah di Tasikmalaya, Bapak. Selamat bertugas. Terima kasih para priangan semuanya sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-teman yang lain, di subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Irma Normalia undur diri. Potret mengurai cerita, membingkai asa.